Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya, Dera Fatur Rahman. Yes, me. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang genre di televisi, terutama di Indonesia pastinya. Kita kan tinggal di Indonesia, pasti ada beberapa orang yang tidak tahu kita sedang menonton ya. Kita tuh nonton tiba-tiba ini genrenya apa gitu. Selain romance kan masih banyak lagi kan genre. Nah ini saya akan menjelaskan ya salah satu genre yang ada di Indonesia dan juga fungsi media dari siaran televisi itu sendiri yang ada di Indonesia. Apakah dia arahnya ke ekonomi kah, ke pendidikan, atau masih banyak lagi? Nah pastinya. Dan ini juga video sekaligus tugas UTS saya, mata kuliah Media Industri Marketing, dan salah satu dosennya adalah Pak Makrun saja ya. Oke, tak usah menunggu lama lagi ngopetinnya ya, langsung aja ke pembahasannya. Oke, let's go. Shoot. Nah, di sini akan saya sebutkan nih TV program atau genre program TV di Indonesia. Ada 8 loh, banyak banget ya. Yang mungkin kita tidak sadari itu adalah genre-genrenya ya kita tonton di TV. Nah, ini ada salah satunya nih ya. Yang pertama ada series. Apa itu series? Nah, series ini adalah gimana salah satu cerita ini masih bertahap ceritanya, belum sampai akhir ya, belum sampai tamat. Nah, biasanya itu kita tanpa kita sadari, kita kalau nonton RCTI, terus SCTV, Indosiar, pasti kita akan nonton sinetron ya, apalagi di perkampungan pasti sukanya nonton sinetron juga kan. Nah ini masuk ke series lah, sinetron masuk ke series, kenapa ya? Nah yang sudah saya sebutkan tadi, karena alur ceritanya tuh masih panjang, udah sampai dari awal tuh sampai akhir udah selesai. Kalau kerjaan ini dari awal konflik masih panjang, jadi panjang adanya episodenya seperti itu, maksudnya ke series. Dan yang kedua ini ada movie. Movie? Kok ada movie sih? Nah, pasti kita tidak tahu nih, tidak sadar juga. Kita nonton TV, tiba-tiba pasti ada siaran, tiba-tiba ada film ya, film. Padahal di RCTI ya, setiap pagi Pak, movie Doraemon. Nah, ini masuk ke series, masuk ke genre program movie. Kenapa? Karena ada salah satu movie kartun Doraemon yang disiarkan di TV Indonesia. Dan masih ada lagi loh, seperti bioskop Trans TV. Nah, bioskop Trans TV ini sendiri juga menyiarkan movie-movie yang ada di bioskop. Salah satunya ada Transformer 1 sampai 2, misalkan ada bukan Need for Speed apa? Fast and Furious, terus ada Final Destination, Chucky kan. Nah, itu masuk ke genre program movie. Karena kalau kita tidak sempat nonton bioskop nih ya, nah jangan khawatir, salah satu stasiun televisi akan menyiarkan movie itu sendiri yang belum kita tonton. Sidul, Anak Jalanan, nah seperti itu. Yang ketiga ada Children. Pasti kalian tahu loh Children itu ke arah mana. Nah, kalau misalkan tidak tahu, kita kalau tiap pagi nonton Global atau RTV misalkan, nah itu kan di tiap pagi harinya ya, dari pagi sampai sore sampai malam pasti ada kartun. Apalagi ada salah satu TV Indonesia tuh Space Tune. Nah, tapi nggak tahu nih kalau sekarang apa masih ada Space Tune atau tidak. Nah, itu masuk ke genre program Children. Kenapa? Karena ada siaran-siaran yang menyiarkan buat anak-anak kartun. Nah, seperti itu ya, kayak Global TV itu TV yang saya sebutkan. Nah, seperti itu. Jadi pas kita nonton nanti tahu genre programnya. Kalau ada orang yang nanya, ini kartun masuknya kemana ya gitu. Oh, kartun ini maksudnya masuk ke genre programnya adalah Children, karena dia menanyakan kartun. Kok
Nah, ya kan, kartun kan ini gitu. Nah, kartunnya sangat berbeda ya. Ada yang mendidik juga kan, mengajarkan anak-anak, misalnya mengajarkan anak-anak berhitung. Kayak misalkan Nusa dan Rara mengajarkan kita untuk gimana cara makan yang benar, misalkan. Nah, seperti itu. Nah, habis itu tiga. Nah, yang keempat ini ada informasi. Hah? Genre program informasi. Kayaknya semua televisi menyiarkan informasi semua. Ya, pasti pasti ada yang sadar juga, dan pasti ada juga nih beberapa yang nggak sadar nih pas kita nonton TV nih. Pasti genre program informasi tuh. Nah, salah satunya kita kalau nonton Trans 7 misalkan ya, Trans 7 atau TV-TV lain kan pasti akan menyiarkan, misalkan ya, ada 7 negara yang terkaya di dunia, misalkan ada 7 tempat angker, terus ada 5 crazy rich. Nah, itu dia memberikan informasi tentang 5 ini atau 7 ini itu. Jadi memberikan informasi kepada penonton. Oh, ternyata di dunia ini ada ini. Oh, ternyata alamnya ini ada ini. Nah, seperti itu. Memberikan informasi kepada audiens yang ada di rumah yang menontonnya. Hmm. Nah, informasi nih. Nah, terus yang satu lagi ada religi. Yang udah 5 ya. Udah masuk ke 5. Religi. Religi pasti kalian tahu lah. Kan sekarang lagi bulan puasa nih. Tahfizan. Tahfiz apa gitu, lupa saya ini ya programnya. Tahfiz, terus ada Islam itu Indah, ada Mama dan AA, Mama Dede, dan masih banyak lagi siaran-siaran televisi yang genre program itu religi. Nah, seperti itu. Jadi kita menonton RCTI kan, melihat oh nih tahfiz berarti masuk ke TV, ke genre programnya ke religi, seperti itu. Nah, selain religi, ada genre program news. News ya. News itu sendiri atau bisa kita sebut berita. Berita kan banyak. Dari TV ini. Ya, tapi yang lebih dominannya adalah salah satu TV-nya itu ada TV One, Kompas TV, Metro TV, mungkin bukan apa? Yang TV itu RRI atau TV yang selain yang dominannya ke berita. Pasti semua televisi, siaran televisi, semua stasiun televisi pasti menyiarkan berita, tapi ada beberapa yang dominannya bukan ke berita. Nah, seperti itu. Seperti RCTI ya, RCTI menyiarkan berita juga, tapi kan tidak mendominan karena masih ada siaran-siaran lain. Nah, seperti itu. Jadi yang paling dominan tuh ya seperti TV One, Kompas, dan seperti itu. Jadi kita kalau menonton news atau berita bisa tahu, nanya TV berita tuh TV-nya apa aja sih, terus dia tuh genre-nya bener-bener berita kan. Nah, langsung kita kasih tahu, oh iya genre program berita tuh emang TV-nya ini. Nah, itu kalau dia tanya kan di TV, stasiun TV ini juga menayangkan ini juga gitu. Nah, tapi kalau kalian mendengar penjelasan ini, kalian memberitahukan kepada teman-teman atau saudara atau keluarga, seperti itu. News ya tadi ya. Habis news itu ada sport. Wow, sport ya. Pasti kalian tahu sport itu apa? Olahraga dong. Nah, olahraga itu sendiri pasti ada ini kan, siaran-siaran olahraga banyak banget disiarin di stasiun televisi. Nah, baik lagi, dominan olahraga itu dia lebih ke arah Moji TV ya. Karena Moji itu emang lebih serius ke olahraganya. Seperti itu, ke arah olahraga, sepak bola, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada entertainment, atau bisa kita sebut adalah hiburan. Hiburan ya? Kayak apa sih tuh genre program hiburan? Nah, genre program hiburan tuh yang kita tonton di RTV, Net TV, Trans 7, Trans TV, seperti Pas Buka FM, saatnya kita sahur, ini talk show saat kita sahur, itulah masih banyak lagi. Nah, itu masuk ke genre program hiburan atau entertain. Jadi dia menghibur para penonton di studio maupun di
audiens yang ada di rumah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita nonton TV nih, mau nonton acara hiburan yang bagus apa ya, langsung acara hiburan, maksud kamu genre program entertain dan hiburan atau hiburan kan ya. Nah, ini genrenya ini salah satu saluran televisi yang menyiarkan ini. Nah, itu itu masuk ke genre ya. Iya, masuk ke genre. Nah, jadi kamu menjelaskan yang sedang menonton ini genre program TV entertain atau hiburan. Nah, seperti itu. 8 genre yang ada di genre program pastinya, genre program TV di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi nih. Kita kalau menonton salah satu saluran televisi, pasti otomatis ya ada fungsi medianya dong. Seperti apa? Kita menonton, misalkan nonton TV informasi, nah kita titiin tuh fungsi medianya seperti apa dia ke arah informasi fungsi medianya, atau dia lebih ke arah ekonomi atau pendidikan. Kok gitu sih ada fungsi medianya? Nah, nanti akan saya jelaskan nih. Oke, let's go. Nah, sekarang saya akan memberitahukan nih fungsi program dalam siaran di TV Indonesia. Di sini saya akan mengikuti undang-undang yang sudah dibuat oleh KPI. Pasal 4 ayat 1 sampai 2. Ayat satunya itu yang berbunyi ialah penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi. Habis itu ada pendidikan, hiburan yang sehat, atau kontrol dan perekat sosial. Itu fungsi itu ayat 1. Dan ayat 2-nya itu dalam menjalankan fungsi sebagaimana dalam ayat 1 ya. Penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan budaya. Nah, jadi kita bisa tahu nih fungsi media yang akan disiarkan oleh TV itu sendiri. Misalkan kayak siaran TV yang ada di Indonesia, kita nonton Trans 7 atau Trans TV, dan nonton siaran apa misalkan kayak on the spot, berarti itu kan termasuk dia kontennya isinya informasi. Nah, fungsi medianya ini dia ke arah mana nih? Kalau dia ke arah informasi, berarti ke arah informasi. Terkadang kalau kita nonton siaran, pasti kita lihat dia kasih informasi nih, dia hanya hiburan. Nah, kalau kita telitiin lagi nih, misalkan kita nonton Liga Premier League, kayak nonton Liga Bola misalkan di Indosiar ataupun di RCTI, pasti isi kontennya adalah ya main bola kan, sport. Nah, tapi di sisi lain nih guys, di sisi lain kalau kita nonton ada hostnya ya kan, pas lagi udah selesai di lapangan itu ada hostnya. Nah, kalian kalau lebih teliti lagi melihatnya, selain itu dia memberikan fungsi medianya itu hiburan, informasi, ya bisa jadi ya informasi, dan di sisi lain itu dia ada ekonominya juga. Ada ekonominya gimana sih maksudnya ya? Nah, kalau kalian lihat dari gelas, misalkan gelas yang dia minum, atau ada produk-produk yang ada di mejanya itu, dan terkadang di sebelah sisi kanan dan kiri kan tidak langsung kayak kayak di jendela gitu. Nah, di situ kan ada iklan tuh. Nah, jadi kita bisa tahu selain isi kontennya dia menyiarkan sebuah olahraga, ada hiburannya juga, tapi di situ juga dia juga fungsi medianya juga tuh pun ekonominya juga ada, hiburannya ada, ekonominya juga ikut ada. Jangan jauh-jauh deh, kita lagi bulan puasa nonton saatnya kita sahur. Kalau lihat di stage atau di studionya kan pasti ada sebuah yang di belakang stage itu kayak ada orang yang lagi jualan tuh yang teteh. Nah, itu masuk ke ekonomi. Kenapa? Karena dia mempromosikan sebuah produk. Misalkan minuman white coffee, kan biasanya kalau saat kita sahur pasti ada kuis dan dimana pasti di belakangnya ada yang jualan tuh ya, kayak booth gitulah. Nah, itu kan dia fungsi medianya kan selain menghibur orang di studionya maupun di dalam audiens yang ada di dalam rumah ini yang kita tonton ini, dia juga memberitahukan dia nih lagi mempromosikan sebuah produk atau minuman, produk
apapun itu bebas. Nah, seperti itu. Terus jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu nih, oh lagi nonton, lagi nonton, ketahui nih arahnya dia, kontennya isinya seperti ini, tapi fungsi medianya adalah dia ngasih informasi misalkan. Oh, tapi di sisi lain nih juga fungsinya ini buat ekonomi juga. Nah, sosial juga ada misalkan, atau budaya juga ada, seperti apa ya, yang jejak si gundul. Nah, dia isi kontennya adalah kan sebuah memberitahukan informasi atau sebuah memberitahukan kehidupan yang ada di kampung. Otomatis kan dia memberikan informasi. Terus jejak si gundul juga ada hiburannya juga kan. Bisa itu ada budayanya juga di sana, karena kan dia masuk perkampungan. Nah, seperti itu fungsi media di dalam TV atau siaran di TV Indonesia. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, kita menontonnya nih, jadi kita lihat ini, wah, oh ini ya isi kontennya sih iya begini. Berarti fungsi medianya dia ke arah ekonomi, ngasih informasinya juga. Nah, tapi di sisi lain kadang hiburannya ini, nah gini nih, kadang fungsi media yang udah masuk ke hiburan itu, kadang hiburannya tuh kan dalam ayat 1 kan hiburan yang sehat ya kan, yang nggak berlebihan. Tapi ya adalah beberapa yang ada hiburannya tapi ya over gitu. Nah, ya begitulah, seperti itulah. Itu yang saya tahu dari pelajaran media industri marketing dari pertemuan 2 sampai 6 ya, P6. Nah, itu. Semoga kalian yang menonton video ini sudah mengetahui dari genre, fungsi, dan isi konten dari siaran televisi itu sendiri, dan juga bisa mengetahui undang-undang dari KPI itu sendiri yang sudah saya sebutkan. Dan mohon maaf kalau misalkan dari undang-undangnya ini saya ada yang salah atau ada yang kurang, silakan kalian komen di bawah, dan kalau ada masukan atau ada tambahan lain bisa kalian komen juga. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, mata nih. Bye.